Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, selamat jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dunia maupun akhirat. Kesempatan kali ini tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Ishaq Abdul Aziz pada hari ke-18 Ramadan tahun 1446 Hijriah di Masjid Al-Islah Tunjung Mulia, Kecamatan Karangmocol, Kabupaten Purbalingga. Silakan untuk segera subscribe dan nanti dilanjutkan untuk like, komen, dan juga share. Selamat mengikuti tausiah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana fi hadza wa ma kunna أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Jamaah subuh yang saya muliakan karena saudara-saudara pendengar yang Allah dengan wilayah. Hari ini kita sudah di akhir bulan Ramadan. Kaliannya perlu kita itu bahasanya menjelang mawas diri. Mawas diri itu dengan al-federal, isi al-federal, ibadah krimen. Karena di dalam Al-Quran ada perintah wafi anfusikum afalah tubsirun. Dengan sadar Allah yang perintah itu menjadi PR terhadap pribadi kita masing-masing. Wafi anfusikum, dan dia pribadimu semua. Afalah tubsirun, apakah kamu belum melihat, belum menilai, mawas diri? Ayat ini rupanya ayat perintah, tapi perintah dengan halus menjadi pertanyaan. Tapi anfusikum, kita diperintah untuk mawas diri. Orang macam-macam membagi ini, tapi mawas diri. Anfus berawal, termasuk yang di dalamnya ada hati. Tidak diberikan orang tua. Anfus itu bagaimana? Jiwa kepemimpinan, amal kepemimpinan di bidang ibadah. Pak Khususnya sekarang di bidang karena Ramadan itu namanya bulan pembahanan. Dari kata Ramadan, bulan pembahanan. Kalau orang tukang pandai, bulan kedua disebut. Jadi kita supaya melihat kita masing-masing. Yang dekat juga kita lihat keluarga kita masing-masing. Gimana sih ya puasa kita? Apa boleh puasa puas? Apa boleh puasa orang puas? Bagaimana puasnya? Yaitu kita menilai diri sendiri. Puasanya itu beramal, puasanya itu bagus apa? Sebab anak yang puasanya itu hanya olia berterasi. Hanya puasanya ninggal mangan karo
berjuang, tapi dari segi-segi yang menjadikan pemakzulan dan dosa kemungkinan masih saat yang dua berbeda ini tidak mulai start untuk berdialog pribadi melihat bagaimana kita dibuat. Kemungkinan simbol yang jelas berupa kumpul aneh dan jelas artinya itu kira-kira 10 dinamani seminggu ini tambahan. Begitu juga bidang-bidang yang lain mungkin berada waktu penuh dan Allah memberikan suasana yang sejuk, yaitu suluh-suluh yang ada. Sepertelontaran ini adalah makhluk yang sejuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahajud, kemudian untuk tilawah Quran dan lain sebagainya. Orang untuk pengen sahur lagi, bahagia tapi ada dua beda sesuatu yang bisa menyempurnakan ibadah kita di dalam bulan. Kita semua bisa terus turunan hafalan hati bisa sebagai ibadah dan yang lainnya. Jadi kali ini mari kita bersama-sama mulai sekarang pada biji awal bagaimana ibadah kita yang lalu dan menuju kesimpulan daripada kesempurnaan kita menuju Ramadan. Suluh-suluh lain adalah turunnya mereka menilai para orang mukmin. Berapa banyak dia seperti kemarin yang itu untuk mengajar kepada. Ini adalah suatu organisasi seperti kita dan ada surat yang menyebutkan kebahagiaan. Ayat menyebutkan qad aflahal mu'minun. Ayat itu dimulai dengan qad. Qad itu kalimat tauhid pasti teman-teman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat berbahagia. Kalau kita baca Quran metode alat-alatnya, teman-teman bahasa Indonesia orang ningan-aning ajaran dua misalnya kod Jerman jelas beberapa anak kod ajaran kita berarti kod di negara Afrika apa itu fi'lun litahdi fi'il kata kerja buang sebuah falah kerja terjemah apa lebih kerja sangat berbahagia. Siapa ini? Wong mukmin. Dia adalah ibadah. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Kalimatnya itu juga sangat-sangat orang-orang al-mu'min, al-mu'minani, al-mu'minuna. Al-mu'min wa mu'min siji, al-mu'minani wa mu'min loro, al-mu'minun pokok sing kudu mu'min. Tentunya sama. Allah memberikan kabar gembira yang sangat sesungguhnya sangat berbahagia orang-orang. Siapa yang sholat? Al-Ladina Muhammad Sholatim, Al-Ladina Muhammad dan Al-Ladina wong sing bekerja juga wong sing mengibadah dari segalanya itu sudah diberi ruang sangat berbahagia.
Untuk menuju Ramadan kita berlagi meningkatkan dalam sepertiga malam ini untuk kepada Allah, dan dalam sepertiga Ramadan untuk lebih meningkatkan lagi segala ibadahnya. Termasuk di dalam Ramadan ini kita mengenal koreksi diri kita, bagaimana kita berencana, bagaimana kita itu ibadah lagi. Ini mulai kita melihat bersama, namanya biji awal dalam Al-Quran itu bersih. Apakah kamu semua sudah melihat bagaimana tingkah oleh di dalam Ramadan itu ada yang memahami pun benar bebas dari. Nah, sepertiga ini mari kita meningkatkan upaya semampunya, bukan sebelumnya, tapi semampunya, sekuat-kuatnya. Bahasanya itu seadanya, tapi sekuat istiqomah. Sangat berbahagia ada Al-Quran, insya Allah sudah banyak yang kemudian kajian, insya Allah juga banyak yang menikmati. Begitu juga di bidang gambar, mungkin banyak yang bersedekah, memberi pertolongan kepada yang lain. Intinya semua ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu mendapat keistimewaan atau fadilah. Inilah bentuk rahmat-rahimnya Allah. Allah memberikan makasih kepada hamba-hambanya yang mentaati terhadap aturan. Semoga setiap kali kita bersama-sama subuhan ini juga mendapat pahala yang banyak dari niatnya, berangkatnya, segala aktivitasnya dan alatnya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu begitu akhirnya bulan Ramadan ada kalimat Idul, kembali pada balik. Balik ini fitrah, fitrahnya. Idul Fitri kembali kepada kesucian di hati kita masing-masing. Allah mengasih. Allah memberi peluang yang sangat banyak. Kalau kita bisa melaksanakan fitrahnya itu, fitrah tidak ada, bahasanya enak, pakai fitrah, pakai fitrah, kebarana Idul Fitri kembalinya kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk akhir Ramadan itu ada sholat yang namanya sholat Idul Fitri. Baliknya wong-wong sing pada balik itu suci-suci. Insya Allah kita sama alhamdulillah yang tidak boleh puasa tutup. Alhamdulillah boleh terawih, boleh tahajud tutup, dan yang lain sebagainya disyukuri. Sebab apa sih kita lakukan itu atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, Bapak Ibu, semoga kita beristiqomah di jalan Allah. Dalam saat-saat mengakhir Ramadan kita lebih ditingkatkan lagi, dan setelah itu akan terbiasa pada hari-hari di luar Ramadan. Maka dimulai dengan salam, diakhiri Ramadan kalimat Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kebersihan, dan dimulai dari Syawal.
Syawal itu liroknya bahasanya butut jarang simplika itu syawal. Angger jenengan ora jarang di Melayu tetu bami sidue mesti butut cerita itu syawal. Ini bahasa yang diterjemahkan luas. Ada siap lagi bahasa setara berani berlomba syawal. Idul Fitri kembali kepada kesucian kita masing-masing karena kita dilahirkan dari rahim itu fitrahnya ada bersih dari dosa. Harapan kita kembali ke akhirat juga bersih dari dosa. Itu namanya Idul Fitri kembali ke kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama para ahli mukminin, para ahli masjid, para muslimin, bareng-bareng dari Allah dalam kesucian dan keberkahan di bulan Ramadan. Misalnya mari kita bersama-sama seperti hari ini prihatin meningkatkan. Mungkin sih saya untuk manusia pikir-pikir dosa, mengurangi dosa ya sebab manusia. Ada yang biasa ke masjid rajin lagi dan sebagainya dengan istiqomah ya. Istiqomah itu namanya kemampuan dan tidak dididik dengan paksaan bagi orang yang umpama sakit dan lain sebagainya itu suatu istisna kecualian. Subuh ini kita akan menuju start yang sepertiganya. Berniatlah yang bersih di hati kita. Ajaklah pribadi kita masing-masing untuk takarrub kepada Allah yang biasanya dinamakan i'tikaf. Apa itu yang i'tikaf? I'tikaf itu dikatakan makafaya kufu i'tikafan. Bahasa dulu i'tikaf menggantung berdoa om insan dalam waktu begitu animas. Ustaz kita yang sangat mulia Ustaz kasih ide kepada membimbing saya karena dulu saya itu diam. Nanti dia pertamaan kata pertamaan apa? Zaman jahiliyah, zaman kedudukannya, wong sing kepen sakti mandraguna pada napakna gaman-gaman cadel nani wilitan malam bumi ya umpirannya film bomien mensekan pergama itu pesa sakti dan cadel atas bukan minggu sedia beri nanti bilang bahasa yang nagaman itu apa yang apa. Nah kalau kita orang bukan tapak ning kuburan, untuk tapak ning isor gede, isor kayu utamanya agamanya pergamanya kita riset jangan lupa nih. Sebenarnya orang Islam itu tapak masjid. Jadi kalau Anda itu sempat dan mampu atau disempatkan dimampukan, marilah masjid ini kunjungilah dalam rangka sayonara dengan Ramadan. Selamat kau berpisah dengan Ramadan. Aku tak rajin dengan masjid.
si perintah anak aku tak rajin ngaji karena di masjid adalah mutiara pahala yang sangat banyak. Dari belakangnya saja sudah dinilai yang sedikit dikatakan itu Allah masuk dari belakangnya. Malaikat pencatat tidak akan lalai. Kemudian mungkin dengan berdoa diri apa yang bisa mungkin subhanallah atau kalimat-kalimat yang lain dinilai terus. Begitu masuk masjid dengan kaki kanannya masuk ke masjid, laksanakan sholat 2 rakaat sunnah namanya tahiyat masjid. Sudah masuk di masjid, gak usah tanya-tanya. Nah, intikan itu harus sudah langsung menuju Allah, tidak muamalah dengan yang lain. Anda mungkin ikut apa? Gak usah ikut. Dia harus di masjid bercerita. Yang lebih pada waktu di masjid Allah. Emang di masjid sudah bagus, gak usah cerita. Zikir saja, baca apa yang bisa, baca Quran, baca sirah, dengan tidak mengganggu yang lain. Mungkin zikir yang dapat. Ini adalah kesempatan sepertiga Ramadan mari kita jadikan, dan insya Allah masjid ini menjadi masjid al-Islah, pembangunan yang sangat besar. Itu sholat dengan soleh, wong soleh. Masjid ini dikatakan al-Islah akan mencetak orang-orang berbuat soleh. Maaf, ada orang tanya kepada saya, tanyanya itu bukan kaget, tapi mengerti al-Islah itu cakep. Nah, apa boleh ada masjid dua Islah? Apa dulu ada karena Islah? Ya, dasar orang boleh yang rasional. Mengapa sejarah ekonomi masjid ini sangat hebat? Pada zaman ini belum dibangun, pokok pada kameranya inggalan jaminan. Pokok pada kameranya inggalan jaminan. Mereka bilang baju bukan jaminan dan yang lain. Saya ingat kepada saudaraku Pak Khalil, putra yang bin Abdul, dia ajarani apa masjid. Nah, dia berubah. Lihatnya pada beliau pada temuni ajaran, si berubah ini tidak. Lakanya orang sambil pada masjid, pada hubungan, tak apa al-Islahu itu kapital bagian nomor sholat satu saja dari kata sholat. Maka masjid ini dinamai al-Islahu, masjid pembangunan ngomong di pembangunan nomor sholat. Ini adalah sangat umum dan alhamdulillah berhak. Dia boleh gawe makian orang sedikit pada gawe kata ini salah cepit kali kata dia bilang masalah juga selama seminggu kodam ada dulu ada gawe kata boleh membakar urunan kayu. Ini sejarahnya. Jadi dengan bukti ini alhamdulillah wong-wong tua ini pada usia
membidangi dan membidani pembangunan masjid ini yang sekarang berlogo dan hebat. Dan alhamdulillah pada zaman dulu kawan-kawan kita seperti Pak Ali dan sebagainya zaman muda-mudanya dia boleh pada usaha mendirikan masjid sebagai peringatan untuk masjid ini. Masjid biar cilik-cilik saya membuat tempo bersama biar masjid cilik sama masjid sisi mana berubah. Ya sekarang sudah berubah dengan takdir Allah. Maka inilah karena ngomongin pada masjid sing ado-ado pada mari masjid kene senajan cilik bulan puasa sampai bobol berapa satu sing satu sing semingkir gondang ada itu gondang sisi reta ada itu dulu dulu dia datang dan aku lagi ada bobol lawas mau ambil mangsane sahur enggak mati biasa. Pada saat itu saya masih di SR, tapi alhamdulillah saya kecil tapi ikut membidangi kegiatannya sama ini dan sampai di kebaruan sudah terjadi. Ini dalam rapat evaluasi kita masyarakat kita dari dulu makin kita boleh prihatin mulai prihatin ngomong dua ibadah diteruskan kita melaksanakan ibadah di masjid ini adalah suatu rahmat warisan seorang sing akibatnya pada dalam situasi kepemimpinannya ada yang maritim. Sejarahnya yang maritim saya juga diberitahu oleh Pak Mufti sampai kepada bagaimana Pak Mufti dan yang lain prihatin. Orang ceritanya yang maritim itu waktu mudanya mondok di desa Lokubanan si anak-anak cilik ngaji sampai sana. Kemudian ada dalam proyek Pak Mufti juga di sana. Kecil-kecil pada mondok, terus menjadi sekolah di Balongan, akhirnya menjadi pemimpin dan pewaris untuk kita bersama di bidang kemasjidan ini dan pengajian seterusnya. Semoga beliau semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kiranya ini untuk sekedar kita tahu wahai angkatan muda yang saya banggakan, itulah sejarah. Dan sering-sering saya dengan orang-orang tua dulu tanya-tanya dan sebagainya yang beraktif di masjid seperti Semingkir Pak Timurja itu juga tokoh-tokoh semua Semingkir Gondang Bupeka. Semoga jangan hilangkan orang-orang tua. Ayo anak putunya pada dulu mati kebun bekas-bekas pendirian orang tua di Masjid Al-Islam. Terima kasih. Ini adalah sebagai informasi untuk mengatas dan ditindaklanjuti pembangunan masjid sebagai akhir masjid kita. Mari masjid ini kita ramai dengan sering berkunjung kajian dan yang lain beribadah karena pendiri kita adalah guru sangat prihatin dan pendidikannya yang terlihat. Mari kita akhiri pertemuan yang mulia ini meskipun tidak berdasarkan kita, tapi sengaja ada sebagai sejarah sama sekali lagi menunjukkan sejarah. Kita akhiri sama subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq hidayah nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimah, demikianlah tadi tausiah subuh yang dilaksanakan di Masjid Al-Islah Desa Tunjung Beli, Kecamatan Karamoncol, Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami ingatkan kembali, silakan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimah untuk segera subscribe, like, komen, dan juga share. Atas kerjasama dan kebersamaannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.